Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan kita memberi kesempatan bagi mereka orang-orang berdosa. Karena Kristus datang bukan mencari orang yang benar, Kristus datang mencari orang yang berdosa. Karena Alkitab dengan tegas berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti Tuhan kita memberikan kesempatan bagi mereka yang berdosa dengan apa? Pada zaman perjanjian lama, itu dengan membangun kota perlindungan. Tujuannya apa? Supaya mereka yang sebenarnya tidak sengaja berbuat dosa, yang memang bukan karena hatinya jahat, memang karena situasinya menekan kondisi itu, maka tetap ada keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tetapi pertobatan. Nah, karena itu ada beberapa syarat supaya kita meskipun salah, meskipun berdosa, tetapi tetap masih berhak untuk menerima kota-kota perlindungan. Yang pertama yaitu asal hatinya berbalik dan bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah salah, ya jangan ngotot. Kalau sudah berdosa, jangan tetap mempertahankan diri. Cepat bertobat, cepat berbalik, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Asal saja kita berseru kepadanya, Tuhan selalu punya jalan keluar untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, saya pelajari Tuhan bangun kota-kota perlindungan untuk kesempatan keselamatan buat kita. Asal saja kita mau berubah dari segala kejahatan. Jangan cuma bertobat, berbalik untuk sementara, ya kemudian berdosa lagi. Ada banyak orang kan begitu, menghamili anak orang, wah sampai mau dipenjarain, sampai ribut besar, wah bertobat, ampun. Lalu kemudian kembali lagi. Orang yang hidup dengan narkoba juga gitu, ketangkap masuk penjara, ampun, tobat, gak buat lagi. Tapi 2 tahun kemudian kembali lagi. Orang yang hidup dengan homoseksual, lesbianism, lalu kena penyakit menular, wah ampun, gak lagi. 1 tahun kemudian kembali lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang. Ada banyak orang bertobat, berbalik, tapi tidak berubah dari segala kejahatannya. Ini kan namanya munafik, saudara-saudara. Tuhan memberi kesempatan yang pertama bagi mereka yang mau berbalik dan bertobat. Yang kedua bagi mereka yang mau berubah dari segala kejahatannya. Yang ketiga buat mereka yang memang tidak berniat untuk mempermainkan Tuhan. Dia memang jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang memang jatuh dalam dosa, tetapi ada orang yang sebetulnya hatinya memang mempermainkan Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap jemaat sekalian, jangan mempermainkan Tuhan. Karena kalau kita jatuh dalam dosa, seberapa dalam pun kita jatuh, Tuhan masih bisa mengangkat kita. Tetapi kalau kita mempermainkan Tuhan, berlaku firman, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan yang keempat, siapa yang berhak untuk mendapat perlindungan di kota-kota perlindungan? Yaitu mereka yang selalu mau kembali ke jalan Tuhan. Dia tahu bahwa jalan dosa, jalan dunia, jalan keserakahan hanyalah jalan yang menyenangkan sementara, tapi kemudian menghancurkan selama-lamanya. Tapi jalan Tuhan itu awalnya mungkin keras,
jalannya penuh tantangan, tetapi akhirnya penuh dengan kemuliaan dan sukacita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Yesus adalah kota perlindungan kita, karena memang Kristus datang untuk memberikan pengampunan, kesempatan, dan kekuatan bagi mereka yang berdosa untuk menerima anugerah yang sempurna, yaitu keselamatan. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Yesus kota perlindungan kita mau sama-sama belajar dari Ulangan 19 ayat yang pertama, Ulangan 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ulangan 19 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucur dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian: 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang tunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya mati dibunuh. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ayat ini merupakan nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian baru sebagai kota perlindungan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita percaya Yesus sebagai kota perlindungan kita? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan yang tidak menghakimi. Dia menegur, betul. Dia menyatakan kesalahan, betul. Dia memperbaiki, amin. Tetapi dia Tuhan yang tidak menghakimi. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu saling menghakimi. Ingat ketika seorang wanita tertangkap basah berbuat zina, Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan dengan batu. Saudaraku, ketika semua orang mundur, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang, jangan berbuat dosa lagi. Yesus bukan Tuhan yang menghakimi. Dia menegur, dia menyatakan kesalahan. Bahkan di saat-saat tertentu dia juga menghajar kita. Tapi satu hal, dia tidak menghakimi kita. Dia selalu memberi kesempatan untuk kita berubah. Haleluya. Yang kedua, Yesus sebagai kota perlindungan kita, karena Yesus adalah Tuhan yang senantiasa memberi kesempatan bagi mereka-mereka yang mau buka hati, bagi mereka-mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau sungguh-sungguh
menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, Yesus sebagai kota perlindungan kita. Yesus Allah Tuhan yang merindukan pertobatan, bukan hukuman. Alkitab berkata bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tetapi pertobatannya. Kita kadang kala kalau udah melihat kelakuan orang, kita udah gak harapkan pertobatannya, udah biar mampus itu orang. Aduh pendeta, itu orang udah kelewatan, udah ada sikat aja gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus mati di kayu salib, bukan untuk orang benar, bukan untuk orang-orang yang memuji dia, bahkan untuk orang-orang yang menghujat dan menghakimi dia. Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Yang keempat, Yesus sebagai kota perlindungan. Yesus adalah Tuhan yang selalu siap memakai mantan pendosa bagi kemuliaannya. Selalu saya bilang, masih mending disebut mantan pendosa daripada mantan pendeta. Saudara, wah, pendeta tahu nggak itu orang yang tadinya mantan pendeta? Wah, ini repot, saudara, ya kan? Mantan pendosa artinya tadinya berdosa, sekarang benar. Repotnya adalah mantan pendeta dan mantan orang benar. Ini kacau, saudara. Makanya saya pelajari Yesus adalah kota perlindungan kita, karena dia Tuhan yang siap memakai mantan pendosa bagi kemuliaannya. Dan akhirnya yang kelima, Yesus sebagai kota perlindungan kita, karena Yesus adalah Tuhan yang tidak memendam kesalahan dan masa lalu kita. Dia Tuhan yang mengampuni, dia Tuhan yang membebaskan, dan dia Tuhan yang menyediakan hari depan yang penuh harapan buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga kami menerima perlindungan, kami menerima kekuatan, kami menerima damai sejahtera yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu mengajarkan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.